Keluargaku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah Minggu Palmarum saat ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah dari Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada keluarga saudara sekalian. Amin. Salam damai, damai Kristus besertamu. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan tidak semua orang berani menghadapi kenyataan hidup. Semua itu tergantung daripada keyakinan dan prinsip hidup yang kita miliki masing-masing. Di minggu ke-6 Prapaskah ini, di Minggu Palmarum ini, kita diajak untuk berani menghadapi kenyataan hidup. Semua itu karena kenyataan mesti dihadapi dengan berani demi hidup yang lebih baik, sebagaimana teladan yang telah Kristus berikan kepada kita umatnya. Mari bersama kita akan mengawali ibadah ini. Kita memujikan Kidung Jemaat 370 bait 1 dan 3, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Keluarga GKJ Bambu yang terkasih, mari bersama kita akan menghayati arti kehidupan kasih dengan kita mawas diri. Kita bersama akan mendengarkannya di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari bersama kita akan berdoa memohon pengampunan kepada Tuhan dan bersama kita berdoa. Tuhan, kami memohon
pengampunan-Mu. Nyatanya kami seringkali teledor, belum mampu mengasihi keberadaan saudara-saudara kami. Himbauan pemerintah untuk kami menjalankan protokol kesehatan maupun kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan bagian dari kami mengasihi sesama kami, seringkali kami masih mengabaikannya. Ajari kami untuk ikut serta membangun kehidupan yang baik, untuk terus bekerja sama dengan semua yang ada, agar kami mampu menunjukkan kasih kami dengan kami menjalankan semua apa yang Tuhan inginkan melalui kehidupan bangsa kami yang telah ditata oleh pemerintah. Berikan kami kemampuan dan kekuatan menghadapi situasi-situasi seperti ini ya Bapa, dan mampukan kami terus untuk bersemangat dan terus berani menghadapi kenyataan hidup. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami, dalam Kristus kami memohon. Amin. Kita bersama akan ungkapkan penyesalan kita, Kidung Jemaat 28, Ya Yesus, tolonglah. Bersama kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Wujud Tuhan mencintai kita, menyapa kita melalui berita anugerah yang kita dengar saat ini, terambil dari Efesus pasalnya yang kedua ayat 8 sampai dengan 10 yang demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, dan mari bersama kita respon dengan jemaat. Diberi kesempatan, saudara-saudara sekalian di rumah diberi kesempatan untuk menyapa keberadaan saudara-saudara, bapak, ibu, adik, kakak, untuk memberikan dukungan kata-kata positif. Dipersilahkan untuk terus menyemangati satu dengan yang lain. Dipersilahkan bapak, ibu, saudara sekalian, baik yang kecil, yang besar, semua diberikan kesempatan. Sebagai contoh, bapak semangat, ibu semangat, adik semangat, Tuhan memberkati, terus jaga kesehatan, Tuhan memberkati kita. Silahkan. Bisa dengan kata-kata yang lain, dengan berangkulan, dengan memberi semangat satu dengan yang lain. Setelah itu selesai, bersama kita akan memujikan dari Kidung Jemaat 344, Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, Kau yang
Tiba waktunya kita akan menaikkan doa syukur dan sahabat kita. Bersama kita berdoa, saya antarkan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah di saat ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk berhimpun bersama dengan keluarga kami masing-masing. Di tengah keterbatasan kami masih diberikan kekuatan untuk menyatakan syukur kami melalui keluarga yang Tuhan berikan. Dalam ibadah keluarga ini kami menghayati Minggu Palmarum yang biasanya kami rayakan dengan gegap gempita di gereja, namun kali ini kami harus merefleksikan arti Tuhan hadir dalam Minggu Palmarum. Kepedulian Tuhan, kasih setia Tuhan yang menyelamatkan kami, rela disalib, dan pengorbanan yang tanpa batas untuk terus berani menghadapi kenyataan yang terjadi, itulah yang akan kami petik untuk menyemangati kebersamaan kami dalam keluarga menghadapi situasi saat ini. Kami terus memohonkan berkat bagi saudara-saudara kami yang saat ini berjuang untuk terus dapat memutus penyebaran COVID-19 yang saat ini menyebar di berbagai tempat. Kami meyakini seluruh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bekerja sama dengan TNI, Polri, BNPB, juga tim medis, semua relawan bersatu untuk menangkal penyebaran virus yang ada. Tuhan berkati agar semua berjalan dengan baik. Kami masyarakat, kami keluarga sebagai pilar yang terdepan pula untuk menjaga kesehatan, ajari kami untuk sadar dan ikut serta sehingga kami menjadi masyarakat yang mampu mendukung semua kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Termasuk gereja, ya Tuhan, berkatilah agar gereja mampu mendidik umatnya terus mengembangkan kehidupan yang sehat, kehidupan yang terus mendukung segala yang dilakukan pemerintah, sehingga gereja terus menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Kami mengingat untuk saudara-saudara kami yang saat ini berjuang pemulihan dari COVID-19, Tuhan berkati agar segera pulih. Bagi saudara-saudara kami yang harus berduka, kiranya Tuhan juga berikan kekuatan, kemampuan, dan kami yakin Tuhan memberikan berkat penghiburan. Kami saat ini juga terus berdoa, kiranya Tuhan memberkati keberadaan saudara-saudara kami yang saat ini tidak bersama dengan kami karena situasi. Rasa rindu, kangen memang ada, namun kiranya kami dapat menjembatani dengan berkomunikasi secara baik agar kami satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling meneguhkan. Bapa di surga, kami saat ini juga berdoa untuk peran-peran yang telah dilakukan oleh berbagai pihak agar semua ini segera berlalu. Kiranya Tuhan berkenan memberkatinya. Kami serahkan sepenuhnya, ya Bapa, dalam kemurahan-Mu untuk gereja, untuk masyarakat, untuk keluarga-keluarga yang ada dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Kiranya masa-masa yang sulit ini akan segera berlalu, dan kami yakin Tuhan memberikan berkat pertolongan bagi kami. Kiranya kami dimampukan berani menghadapi kenyataan hidup, terus bersemangat, berjuang bersama, dan kami yakin penyertaan Tuhan memampukan kami untuk melihat kehidupan yang lebih baik. Itulah pengharapan kami, keyakinan kami yang kami naikkan kepada Tuhan. Dan ampunilah akan dosa dan kesalahan kami, ya Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita diberikan waktu untuk mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Adapun dasar untuk kita mengaturkan persembahan, kita bersama mendengarkan satu petikan ayat yang begitu indah yang bersama kita dengar demikian. Bila kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Persembahan yang telah disiapkan oleh keluarga masing-masing silahkan dikumpulkan dalam satu amplop, dan bersama kita akan memujikan dari PKJ 4, angkatlah hatimu pada Tuhan.
kita menaikkan doa untuk mengaturkan persembahan. Seberapapun yang telah terhimpun dalam keluarga kami yang berwujud uang yang kami persembahkan ini, berkatilah ya Tuhan, agar dipergunakan dengan bijak oleh gereja sebagai yang dipercaya mengelola berkat Tuhan ini. Berikan kemampuan untuk menata segala sesuatunya berkat Tuhan ini agar berdaya guna, pelayanan semakin memberkati, dan nama Tuhan dimuliakan. Ampuni keterbatasan kami dalam mempersembahkan karena seringkali belum mampu dengan setulus dan sepenuh hati kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu, tolonglah kami agar kami mampu untuk menerimanya, menghayati, dan kami lakukan. Di tengah situasi seperti ini kami membutuhkan sapaan sabda-Mu untuk kekuatan kehidupan kami. Kami berserah pada tuntunan-Mu ya Roh Kudus, mampukanlah kami terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Sabda-Mu kami terima dengan penuh syukur karena semua kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bersama kita akan mendengarkan sapaan sabda kasih Tuhan. Bacaan di Minggu Palmarum ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-21 ayat 1 sampai dengan 11. Injil Matius pasalnya yang ke-21 ayat 1 sampai dengan 11 yang demikian. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Ben-Fag yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang disebut berbahagia ialah setiap kita yang mendengar, merasakan, dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Kita sudah 3 minggu ini tidak berjumpa secara langsung karena harus stay di rumah sebagai bagian kita peduli terhadap keberadaan sekitar. Biasanya Minggu Palmarum kita
begitu semarak menyelenggarakan, bahkan ada perarakan dengan membawa daun palem. Bapak Ibu apakah menyiapkan daun palem di rumah? Di gereja hanya ada satu, maka ini sebagai simbol juga bahwa kita sedang memasuki Minggu Palmarum. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, di Minggu Palmarum kita menghayati Minggu Palmarum sejatinya adalah mengisah ulangkan peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem. Saya ulangi sekali lagi bahwa Minggu Palmarum sejatinya adalah mengisah ulangkan peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem. Yesus masuk ke Yerusalem begitu disambut gegap gempita layaknya pahlawan. Semua larut dalam kebahagiaan, euforia yang sangat luar biasa. Bahkan rela untuk melepas jubahnya, memotong ranting dan ditebarkan berhamburan di jalan sebagai rasa hormat dan kagum akan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Kerumunan massa mengharapkan Yesus menjadi tumpuan baru untuk perubahan politik sosial yang ada, karena diharapkan menjadi Mesias yang betul-betul akan menjadi raja untuk memerintah keberadaan kehidupan yang lebih baik. Suasana begitu gegap gempita, kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara sekalian di ayatnya yang ke-8 sampai dengan 9. Saya akan membacakannya yang demikian. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak berjalan di depan Yesus, dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dapat kita bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu gegap gempitanya, ibarat kalau itu di rumah ada anak kita yang pulang dari perantauan sukses dan disambut luar biasa, atau yang hobi dengan sepak bola, tim kesayangannya itu menjadi juara champion, semua larut dalam kebahagiaan. Layaknya demikian Yesus disambut luar biasa. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita dapat melihat di kerumunan massa yang begitu besar dengan euforia kesukaan yang sungguh luar biasa itu hanya bertahan sebentar saja. Beberapa hari sebelum Paskah, rombongan yang memuji Yesus, yang mengagumi Yesus, yang menyanjung Yesus sedemikian rupa dengan Hosana itu, sebelum Paskah ini terjadi, maka kerumunan massa itu berubah. Dapat kita lihat nanti Bapak Ibu Saudara sekalian membaca di Matius 27 ayat 23 sampai dengan 26. Gegap gempita yang memuji Yesus, yang mengeluh-elukan Yesus itu berubah. Massa yang begitu mencintai Yesus, massa yang begitu mengasihi Yesus, memuja Yesus, berubah dari Hosana menjadi salibkan dia, salibkan dia. Bagaimana mungkin sebuah massa yang kemudian mencintai Yesus tiba-tiba berbalik 180 derajat, dari sayang menjadi benci, kemudian terjadilah chaos di sana dan akhirnya memilih membebaskan Yesus atau Barabas, kemudian memilih untuk membebaskan penjahat. Bagaimana mungkin itu terjadi kalau kita lihat ternyata ada segelintir kelompok yang memprovokasi tentang kebencian terhadap Yesus, itu ditiupkan pada massa, dan massa begitu cepat merespon berita itu, dan kebencian itu layaknya virus, begitu terkena langsung menyebar ke yang lain, mempengaruhi massa itu. Massa yang mengeluh-elukan Yesus berubah menjadi seruan kebencian, seruan yang kemudian membuat Yesus harus disalibkan. Kemarahan, kebencian, bahkan dengan lantang, salibkan dia, salibkan dia. Kenapa ini bisa terjadi di tengah kerumunan massa? Oleh sebab itu kita dapat memetik apa yang dapat kita hayati.
Kisah ini mengingatkan yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa baik kebaikan maupun kejahatan itu bisa menular. Jadi peristiwa Yesus yang diarak awalnya kebaikan, menular ke semuanya. Tapi pengaruh yang jahat yang telah dihembuskan dalam masa itu untuk memprovokasi Yesus, maka Yesus kemudian justru mendapatkan kemarahan masa itu dan akhirnya masa justru bersikap bengis. Oleh sebab itu di tengah situasi saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati dengan segala hal karena itu bisa menular. Terlebih wabah COVID-19 ini, walaupun ini menyerang badan begitu, tetapi secara psikis ada yang juga jahil untuk menyebar berita-berita yang menimbulkan kepanikan yang berlebih dan justru ketakutan yang berlebih yang muncul mengubah cara pandang dan rasionalitas itu menjadi tumpul dan lebih banyak dikuasai oleh ketakutan yang melemahkan kita. Maka mari kita hembuskan semangat justru untuk memeranginya dengan menjaga kehidupan yang sehat, gairah bagi kita untuk terus memberitakan hal-hal yang positif bagi yang lain, karena ternyata kebaikan dan kejahatan itu bisa menular. Kita memilih untuk mari menularkan hal yang positif untuk mencegah situasi seperti ini, karena faktanya dalam bacaan itu masa psikologisnya begitu berubah ketika ada yang menghembuskan provokasi-provokasi yang tidak baik. Justru masa berubah dan menakutkan, bahkan Yesus kemudian disalibkan dengan bengisnya. Poin yang kedua, dari kisah Yesus dalam Minggu Palmarum kita dapat mengetahui karakter Yesus yang patut untuk diteladani. Ketika dielu-elukan, Yesus tidak menjadi jumawa, dan ketika dikhianati, Yesus juga tidak putus asa. Yesus tahu persis tugas berat yang menanti harus dikerjakan dengan tuntas. Berani menghadapi kenyataan hidup, itulah yang dikerjakan oleh Yesus. Gegap gempita tidak membuat Yesus takabur. Salib yang berat, penderitaan, pengkhianatan di depan mata yang begitu berat tidak membuat Yesus mundur. Yesus adalah contoh pribadi yang konsisten. Masa waktu itu yang berkerumun itu tidak konsisten. Yang terjadi adalah pagi bilang dele, siang bisa bilang bakwan, malamnya bisa bilang soto. Itu yang terjadi, sehingga plin-plan mudah diombang-ambingkan. Dan Yesus justru menunjukkan karakter yang konsisten. Pedihnya, perihnya salib yang ada di depannya tidak membuat mundur, maka menjadi inspirasi bagi kita sekalian untuk tidak menyerah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, lalu apa yang dapat kita petik? Bukankah ini juga merupakan dinamika dalam kehidupan kita? Seringkali kita mengalaminya, toh. Ada kalanya kita dipuji, ada kalanya kita dihormati, disegani. Kita bisa saja bangga akan hal itu, sah-sah saja, tetapi kadangkala kita dibenci, kita dikhianati, kita tidak dianggap. Nah, ini yang tidak mudah. Kadangkala kita terbawa emosi-emosi yang kemudian justru kita merusak kehidupan itu. Oleh sebab itu mari kita meneladani Yesus Tuhan. Kita meyakini Yesus yang dielu-elukan, sekaligus Yesus yang dikhianati, Yesus yang dicaci maki itu menyertai kita pula, sehingga memberikan kekuatan bagi kita di saat kita dipuji, kita tidak takabur, saat kita dihina bahkan direndahkan, kita tidak mundur, tetapi kita berani menghadapi kenyataan itu dan berani terus maju, karena ada pribadi yang menyertai, yang membuat kita tegar, membuat kita tenang, dan membuat kita menang. Dan yang kedua dan yang terakhir, dalam situasi yang seperti ini kita menghadapi banyak hal yang sulit untuk ikut serta mencegah berita-berita yang buruk, terlebih penyebaran COVID-19
ini, maka kesempatan bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut ambil bagian. Jangan menghembuskan berita-berita yang justru mencekam masa, mencekam keberadaan, semakin takut. Tapi mari memberikan semangat sebagai ungkapan kita bahwa kasih pun cepat menular. Kebaikan, kesabaran, pengharapan, perhatian kita pun sebetulnya cepat menular bagi sesama. Mari kita yang dari rumah ini, kita tularkan semangat dari rumah kita masing-masing, sehingga kita justru berdaya guna, bermanfaat bagi kehidupan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di tengah situasi seperti ini, saya yakin Bapak Ibu juga bosan, juga pengen refreshing, mendengarkan khotbah, ya harapannya ada hiburannya begitu. Masa khotbah lempeng teori aja toh Pak Pendeta ya. Sebab itu sebagai ungkapan kita menyemangati yang lain dan kita mengingat Minggu Palmarum Yesus yang dielu-elukan, kita memilih mengelu-elukan Yesus saja. Jangan salibkan dia, salibkan dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak keluarga kita, mari boleh dengan bergerak nanti, boleh dengan joget, boleh dengan apapun, kita memujikan nama Tuhan, kita menyemangati yang lain, kita berikan sesuatu yang bermanfaat. Boleh nanti disiapkan untuk di video dan nanti disebarkan ke keluarga masing-masing. Harapannya dari video satu keluarga ke keluarga yang lain itu memberikan semangat, memberikan inspirasi. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bersama akan memujikan lagu anak-anak sekolah minggu. Saya yakin semua bisa. Kita akan pujikan Hati yang Gembira Adalah Obat. Yang punya jempol, jempolnya bisa diangkat. Oke, ya. Hati yang gembira adalah obat. Mari Bapak Ibu, jempolnya boleh digoyangkan. Hati yang adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Bagaimana rasanya Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya mendoakan kiranya Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat, baik, dan kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Saya mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan sehat, baik, dan terus bersemangat, dan Tuhan menolong, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Bapa kami sungguh bersyukur untuk berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sapaan sabda-Mu yang meneguhkan kami untuk berani menghadapi kenyataan hidup. Yesus memberikan keteladanan yang totalitas untuk kehidupan ini. Ajari kami sebagai pengikut Yesus berani menghadapi kenyataan hidup dan memilih jalan-jalan seperti yang Engkau berikan untuk terus menebar kasih di tengah situasi sesulit apapun. Terus kami berkat yang kami mohon dalam kehidupan ini agar Tuhan menolong kami, memampukan kami terus dapat melanjutkan kehidupan.
Kami akan mengakhiri bersama dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami sekalian di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, mari bersama kita akan memujikan nama Tuhan sebagai rangkaian untuk menutup ibadah ini. PKJ 239 bait 1 sampai dengan 3 perubahan besar terjadi dalam hidupku. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang cemerlang sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Bersama kita akan mengikrarkan pengakuan kita dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan bukan turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama kita akan undur mengakhiri ibadah keluarga ini. Dan sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia.
Tuhan berkenan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara semua damai sejahtera. Amin. Tuhan memimpin hidupku, alangkah senang hatiku. Setiap saat dan berjalan, tetap ku rasa tangannya. Tak lagi aku mengeluh, tanganku dipegang erat. Hatiku menyerah penuh padanya, jiwaku teduh. Ibadah telah selesai, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur sudah memasuki di Minggu Palmarum, dan sebentar lagi sebetulnya kita akan memasuki Trisuci perayaan gereja. Ada Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah. Namun karena situasi belum memungkinkan, maka untuk rangkaian ibadah sampai dengan Paskah nanti masih beribadah di rumah masing-masing. Meskipun demikian, saya tetap mendoakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan sehat, baik, dan tetap menyemangati satu dengan yang lain. Dan saya terus mendukung dalam doa, semua dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.